Perkenalkan, nama saya Ali Budin. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan melakukan praktek pembelajaran pada mata pelajaran matematika, materi menggunakan rumus dan menghitung bangun ruang maupun menghitung volume bangun ruang tabung pada siswa kelas 6 SDN Tanjung Wangi, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat, untuk memenuhi tugas uji kinerja tahun 2023-2024. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap? Siap. Belum belajar bilang kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Segala puji bagi Allah. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semangat pagi. Pagi, 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 tetap semangat. Allahu Akbar. Mari kita mendengarkan lagu Garuda Pancasila. Untuk teman-teman, persilahkan berdiri dulu. Karena sakit ya. Mudah-mudahan teman kamu yang sakit itu segera disembuhkan, segera disehatkan, bisa mengikuti lagi pembelajaran dengan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, persiapkan buku tulisnya dan alat alatnya serta buku yang lain. Pembelajaran yang telah lalu kita telah mempelajari di antaranya adalah bangun lingkaran dan juga bangun ruang prisma. Coba pada lingkaran ada yang unsur lingkaran. Coba apa saja unsur lingkaran? Ya, ya betul, jari-jari lingkaran. Ada lagi? Ya, ya betul, diameter lingkaran. Terus pada prisma
Prisma adalah salah satu bentuk ruang yang juga memiliki unsur-unsur prisma. Coba, di antara kalian yang masih ingat unsur prisma? Ya? Oh iya, betul sekali teman-teman. Jadi di antara unsur prisma itu adalah garis yang sejajar, yang tegak lurus atau juga disebut dinding prisma. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang bab pada materi menggunakan rumus dan menghitung bangun ruang tabung, menghitung volume bangun ruang tabung. Ya, tabung adalah salah satu benda yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Coba apa saja yang kalian temukan di lingkungan rumah kalian, benda yang bentuknya sama dengan tabung? Ya, betul, drum. Apalagi? Iya, betul, kaleng susu. Ada lagi? Nah, paralon. Ada lagi yang itu? Nah, kaleng sarden. Nah, dan juga bawang lagi. Salah satu benda yang bentuknya seperti tabung ini. Nah, adalah benda yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa manfaatnya mempelajari volume bangun ruang tabung? Banyak sekali manfaatnya. Karena apa? Karena tabung itu adalah benda yang bisa dipakai atau bisa dimanfaatkan untuk menyimpan suatu benda, baik benda padat atau benda cair. Karena tabung itu di dalamnya ada ruang yang bisa diisi. Apalagi nanti kalau kalian ada yang membuka toko, seperti tadi yang dikatakan teman kamu, di antara benda yang bentuknya seperti tabung adalah drum. Drum bisa diisi dengan minyak, ya, minyak kelapa, minyak tanah. Berapa banyak isi dari volume drum tersebut? Atau apabila kalian nanti pesan minyak, berapa yang harus dipesankan untuk mengisi drum tersebut? Nah, itu di antara manfaat mempelajari tentang drum. Anak, tujuan pembelajaran kali ini yang akan kita pelajari hari ini itu menggunakan rumus dan menghitung volume ruang tabung adalah tujuannya satu. Setelah kalian mempelajari menggunakan rumus dan menghitung volume ruang tabung, diharapkan kalian satu, mampu menjelaskan bahwa ruang tabung dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, diharapkan kalian mampu menentukan cara menghitung volume bangun ruang tabung dengan benar. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga, diharapkan kalian mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan volume bangun ruang tabung. Sedangkan kompetensi pada pembelajaran kali ini yang harus dicapai adalah satu, membandingkan prisma, tabung, limas, rucut, dan bola. Kompetensi yang kedua, kompetensi dasar yang kedua adalah mengidentifikasi bangun ruang tabung. Dari kompetensi tersebut ada indikator yang harus kalian capai, yaitu satu, menentukan, satu, mengerti bangun ruang tabung. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan bangun ruang tabung. Yang ketiga, menentukan bangun ruang tabung. Itu adalah, sedangkan KKM atau kriteria ketulusan minimal yang harus kalian capai pada materi ini adalah minimalnya dengan nilai 67. Ya. Nah, nanti Bapak pada materi menyampaikan materinya, Bapak akan menampilkan materi pada media pembelajaran
kalian amati, cermati, tulis fakta-fakta atau apa saja permasalahan yang Bapak pada materi yang Bapak tampilkan di media pembelajaran. Ya, materi adalah menggunakan rumus dan menghitung volume bangun ruang tabung. Ada yang mau bertanya? Mak, Dari ya, pada bagian tabung, bagian bawah dan atas berbentuk lingkaran. Ya. Berarti cara menghitung volume tabung sama dengan menggunakan ya, bagus sekali pertanyaan dari teman kalian ya. Pada tabung bagian atas dan bagian alas yang bawah berbentuk lingkaran. Nah, itu yang ditanyakan oleh teman kamu ya. Berarti cara menghitung volumenya sama dengan menghitung lingkaran. Itu bagus sekali pertanyaannya. Ya, nanti akan Bapak bahas, kita bahas bersama-sama pada penjelasan materi secara menyeluruh oleh Bapak ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, anak-anak, tadi pertanyaan teman kalian, baik kita bahas pada materi yang akan Bapak sampaikan. Tabung, tabung adalah salah satu bentuk uang yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Tabung memiliki dua tutup, yaitu yang berbentuk lingkaran, yang satu sebagai sisi A sebagai alas, yang bawah ini, yang berbentuk lingkaran, yang kedua sebagai tutup juga berbentuk lingkaran. Ya, ini tabung adalah bentuk balon yang dalamnya bisa diisi. Jadi bisa diisi ya. Benda-benda yang banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yang kita temukan seperti yang ini kita temukan di toko-toko ya, sudah berbentuk tabung. Apalagi tadi ya yang teman kamu katakan, drum bisa diisi oleh dengan minyak kelapa. Bisa apa lagi? Bisa dengan air. Terus kaleng susu, yang oli. Ada juga kaleng susu yang bentuknya, yang benda ini terbuat bentuknya seperti bangun ruang tabung. Nah, tabung memiliki dua unsur utama, yaitu dua berbentuk lingkaran, yaitu sisi atas dan tutup tabung, dan yang kedua adalah dinding kiri, dinding sisi kiri dan kanan yang sejajar, yang asalnya dari dinding prisma yang diikat oleh kedua lingkaran. Maka tabung termasuk adalah bangun ruang prisma. Ya. Nah, unsur-unsur tabung. Ya, tabung memiliki unsur-unsur. Ya. Boleh kalian catat sambil Bapak menerangkan kepada unsur-unsur tabung. Unsur tabung. Satu,
sisi atas, sisi alas atau bagian alas, bagian alas, bagian alas dan bagian atas berbentuk lingkaran. Yang kedua, memiliki dinding yang sama panjang. Yang memiliki sabuk yang mengikat. Yang menyerupai sabuk. Ini dinding yang menyerupai sabuk yang mengikat ya. Yang ketiga, di antara unsur tabung itu adalah memiliki luas diameternya, luas tabung. Memiliki luas tabung, yaitu luas tabung, yaitu luas antara kedua lingkaran luas antara kedua lingkaran dan luas garis yang sejajar. Yang keempat, diameter tabung. Nah, diameter tabung yaitu jarak antara sisi lingkaran atau tepi lingkaran dengan tepi lingkaran yang satunya, ya ini disebut diameter tabung. Yang kelima adalah jari-jari tabung. Ya, yang tadi jari-jari tabung. Jari-jari tabung. Nah, seperti tadi dikatakan teman kamu, karena tabung itu terbentuk dari lingkaran, maka tabung memiliki jari-jari, yaitu jarak antara sisi lingkaran ke tengah-tengah lingkaran yang sama, ya. Kemudian yang keenam adalah volume tabung. Nah, materi ini yang akan kita bahas yang dalam, yaitu tentang volume tabung. Apa itu volume tabung? Nah, ada yang tadi sudah Bapak sampaikan adalah karena tabung itu suatu benda yang di dalamnya bisa diisi oleh benda lain, baik benda padat yang memiliki ruang ya, yang bisa diisi oleh benda lain seperti benda padat atau benda cair, maka tabung memiliki volume. Nah, karena tabung memiliki volume,
bisa diisikan ke dalam tabung tersebut atau dalam tabung ini. Nah, dengan cara menghitung dengan menggunakan rumus volume tabung. Ini adalah unsur-unsur tabung. Nah, bagaimana volumenya? Nah, karena tabung ini berasal dari lingkaran dan prisma, juga sini yang ini yang nomor 8 adalah tinggi tabung, ya. Tinggi tabung. Tinggi tabung. Nah, tabung itu memiliki tinggi. Nah, ini yaitu apabila yaitu jarak dari sisi bawah atau alas tabung ke tutup tabung. Nah, ini sebutnya adalah tinggi tabung. Nah, pada kesempatan pelajaran ini yang akan kita pelajari lebih dalam adalah tentang volume tabung. Bagaimana cara menghitung volume tabung? Nah, tadi karena tabung itu terdiri dari yang berlingkaran, berbentuk lingkaran dan di prisma, maka volume tabung dirumuskan sebagai berikut. Volume sama dengan pi kali, nah rumus ini rumus ini ya, rumus lingkaran, pi kali r kali t. Volume pi, nah ini adalah pi disebutnya 22/7 atas ini. Ini pi ini 22/7 atau 3,14. R seperti yang pada lingkaran dari apa? Ya, jari-jari, ya, jari-jari tabung ini. Jari-jari tabung. Sedangkan T, kalian tahu kan? Iya, T tinggi tabung. T tinggi tabung. Nah, tinggi tabung. Ya, kita masukkan rumus ini ke dalam sebuah contoh pada materi, ya. Sebuah drum memiliki ukuran jari-jari 7 cm. Tinggi drum adalah 10 cm. Berapakah volume drum tersebut? Mari kita hitung bersama-sama. Masukkan dulu rumus volumenya. Volume sama dengan P kali R kali T. Volume sama dengan, dan diangkat P-nya, kalian angkat yang kita tetapkan, 22/7 kali R. Berapa R-nya? R jari-jari berapa? 7 cm, ya, 7 cm. Karena cm kali tingginya berapa? 10. Ya, 10 cm. Volume sama dengan 22/7 kali, coba bareng-bareng hitung dulu. 7 kali 7 kali 10. Silakan kalian hitung. 490. Iya, bagus sekali. Berapa? 7 kali 7 kali 9 kali 10, 490.
90 cm. Jadi pi sama dengan 22 kali ini sekarang. 22 kali ini bagi 7. Berapa? Coba hitung hasilnya berapa? 22 kali per meter kali 7 bagi 7. Ya? Ya? 1540. 1540 cm, ukurannya di pangkat 3 atau dibacanya adalah 1540 cm kubik, ya. Bagus sekali ya. Udah mengerti? Ya, begitu Bapak akan bagi kalian ke dalam lima kelompok ya. Ini kelompok A, B, C, D, E ya. 5 kelompok. Nah, Bapak akan memberikan latihan gambar saja ya. Kalian diskusikan dengan teman-teman kamu. Nah, karena nanti ada presentasi saya depan, maka untuk soal nomor 1 dikerjakan oleh kelompok 1 ya lihat soal nomor 1. Yang nomor 4 dikerjakan oleh kelompok ini saja ya. Apa ini? Kelompok D ya. Ya. Yang soal nomor 5 kerjakan oleh kelompok ini, kelompok A ya. Ya. Soal nomor 5 kerjakan oleh kelompok A. Siapkan nasi takut lemes. Ya, aku diskusi ya. Diskusikan. Bila ada apa saja yang kalian belum pahami dan dengan teman-teman ya. Ya, ada yang mau bertanya dari lembar kerja yang belum dipahami? Ya? Ya, bagus sekali. Pada volume tabung, P itu dikatakan angkanya 22,7 atau 3,14. Mana yang dipakai? Itu adalah pertanyaan yang saya baru kepada kamu. Ya, kita jawab langsung pertanyaan dari teman kamu ya. Pada rumus volume, P itu adalah 22,7 atau 3,14. Mana yang dipakai? Ya. Apabila kita menggunakan rumus
mesti 22/7 ini adalah apabila angkanya kelipatan 7 ya. Nah, seperti yang tadi 7 atau 14. Nah, 14 cm kali 14 cm, maka digunakan rumus volume tabung yang 22/7. Terus yang 3,14 digunakan 3,14 digunakan apabila jari-jari tabung tersebut bukan bilangan kelipatan dari 7. Seperti berapa? Seperti 8 cm kali 8 cm atau 10 cm 10 cm kali 10 cm, maka digunakan rumus I 3,14 ya. Akan lanjut untuk kondisi kerja yang telah lakukan. Sekarang presentasikan ke depan. Ya, perhatikan kalau ada yang jangan lihat, boleh koreksi ya. Ya, ini jawaban dari teman kamu nomor 1. Unsur tabung: A. selimut tabung, B. tutup atas dan tutup bawah, C. diameter tabung, D. jari-jari tabung, E. tinggi tabung, F. luas permukaan, G. volume tabung, H. jari-jari tabung. Bagaimana jawaban kamu? Tepat sekali ya. 102,5. Sekarang kelompok, silakan kelompok 2. Dan soal nomor 5 oleh kelompok berapa? Kelompok A ya? Ya, sudah ke depan. Boleh sudah sini. Ya, silakan. Salah seorang anggota kelompok. Nah, baik, kita berdiri dulu sebentar. Berdiri dulu ya. Kita buat permasalahan dulu ya.
menjawab soal yang ada rumusnya, maka sebaiknya rumusnya dituliskan dulu ya. Karena apa? Karena rumus ini adalah rumus sebagai panduan bagi kita dalam menyelesaikan soal. Ya, sekarang kita akan melanjutkan pada soal evaluasi. Ya, kalau sudah kumpulkan saja ya. Ya, kita simpulkan materi yang kita pelajari hari ini ya. Jadi tabung adalah salah satu bentuk uang yang termasuk ke dalam bangun uang prisma. Tabung memiliki unsur-unsur tabung, yaitu satu, bagian bawah atau bagian alas tabung. Yang kedua, tutup tabung atau sisi atas tabung. Yang ketiga, selimut tabung atau pinggir-pinggir yang melingkari tabung. Yang keempat adalah diameter tabung. Yang kelima adalah jari-jari dari tabung. Yang keenam, volume tabung. Volume tabung dirumuskan sebagai pi, volume sama dengan pi kali R kali E kali E. T adalah tinggi dari tabung. Ya, bagaimana anak-anak? Pembelajaran kali ini bisa dipahami atau sudah cukup? Atau ada yang bisa ditanyakan lagi kepada Bapak? Sudah cukup? Bisa dimengerti? Alhamdulillah kalau bisa dimengerti ya. Siswa kalian yang nilainya sudah mencapai KKM lebih tinggi, maka nanti Bapak akan mengadakan pengayaan baik pribadi atau bersifat kelompok. Sedangkan bagi kalian yang nilai KKM-nya masih kurang, maka Bapak akan memberikan soal remedial ya. Ya, KM silakan berdoa dulu.